orang nuduh saya. Ini waktu lontor ini, mereka bilang apa? Purbaya ngabisin uang pemerintah 200 triliun. Padahal yang saya lakukan apa? Saya pindahkan uang dari bank sentral ke bank komersial, BUMN, dalam bentuk seperti tabungan deposit on call. Uangnya masih uang saya. Jadi ini balik, ekonomi recover, uang gua masih utuh. Itu seperti hal yang gampang. Kita pikirkan orang dalam negeri nggak ngerti. Tapi ternyata orang luar negeri juga nggak ngerti. Kalau Anda baca The Economist yang hari ini, yang terakhir, ada tuh tulisan yang bilang Indonesia raised its rainy day pot. Dia bilang di The Economist itu, saya ngabisin uang yang disimpan untuk keadaan susah sebesar 200 triliun. Padahal kan uangnya nggak habis, uangnya cuma saya pindahin aja. Jadi majalah The Economist yang canggih itu ternyata nggak sepinter gua. Akan berdampak tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dipastikan memberikan tekanan pada perekonomian nasional. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan dampaknya tidak akan memperlambat pertumbuhan secara signifikan. Purbaya menyampaikan bahwa perbaikan fasilitas dan bangunan terdampak justru berpotensi mendorong aktivitas ekonomi baru. Pemerintah kini menunggu program penanganan yang akan ditetapkan BNPB. Ia mengaku target pertumbuhan kuartal 4 2025 berpotensi meleset dari proyeksi 5,6 hingga 5,7%. Meski demikian, Menkeu tetap optimis realisasi akan berada di atas 5,5%. Pemerintah juga memastikan sistem keuangan tetap stabil dan memastikan anggaran BNPB masih aman dengan sisa sekitar 500 miliar rupiah dari anggaran tahun yang sedang berjalan. Apa yang akan berdampak tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Apalagi nanti kalau ada perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain, itu akan mendorong ekonomi sedikit. Yang jelas kita tunggu dari PNBP program mereka seperti apa. berarti ada kemungkinan Kita nggak usah khawatir tentang atau nggak usah cemas tentang masa depan kita. Masa depan kita di tangan kita sendiri. Kita yang menentukan mau jadi kaya atau mau jadi miskin. Dan kita sudah punya pengalaman cukup dari beberapa krisis 1998, 2008, 2015, 2020, 2021. Untuk bagaimana mengatasi gejolak ekonomi global maupun domestik. Dengan pengetahuan itu, kita bisa tumbuh lebih cepat. 8% tinggi sekali, tapi bukan angka yang mustahil. Hari dalam membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi utamanya itu. Jadi kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya. Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan redesign strategi subsidi sehingga betul-betul tepat sasaran, dan yang kaya sekali mungkin dari 8, 9, 10 subsidinya akan dikurangi secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desi 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin. Itu kira-kira utamanya itu, dan itu perlu desain macam-macam karena terlibatkan juga BUMN dari daerah.